sambut rajamu di hatimu yang mulia. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di dunia gembira, bersama bersyukur, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Di tengah kami juga melaksanakan perjalanan rohani di Yerusalem dan sekitarnya. Biarlah kami meneduhkan hati sejenak Tuhan di dalam goa padang gembala ini Tuhan. Biarlah kami juga menghayati bagaimana Engkau Tuhan datang ke dunia, mencintai kami, menebus hidup kami. Dan sebentar dalam ibadah ini pun Tuhan, terimalah puji hormat kami, sembah sujud kami. Terlebih biarlah Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah berita firman itu menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut semua berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ini cerita Natal. Di dalam budaya Yahudi ada dua kelompok orang yang dianggap begitu rendah, dan mereka tidak dihargai, tidak cukup mendapatkan penghargaan di tengah-tengah masyarakat, dan juga dianggap kesaksian mereka tidak bisa dipercaya. Sehingga di dalam acara-acara resmi, misalnya sidang pengadilan, mereka tidak diizinkan. Dua kelompok itu, yang pertama adalah orang perempuan. Karena budaya Yahudi juga bersifat patrinial, di mana laki-laki itu diutamakan, perempuan itu menjadi orang kelas 2. Karena itu di dalam silsilah resmi nama perempuan itu biasa tidak masuk. Tapi menariknya dalam silsilah Yesus Kristus nama perempuan justru masuk. Ada 3 orang, yaitu Ruth, ya, Rahab, dan juga Maria, ya. Nah, tapi kelompok kedua juga yang tidak bisa jadi saksi itu adalah para gembala. Mereka dianggap kelompok yang tak bisa dipercaya untuk menjadi saksi.
Tapi yang menariknya adalah justru merekalah yang menjadi saksi pertama. Merekalah yang dipilih menjadi saksi pertama kelahiran Kristus. Sedangkan yang grup kedua, yaitu perempuan-perempuan yang dianggap tidak bisa jadi saksi juga, dipilih Tuhan menjadi saksi pertama dari kebangkitan. Itu hal yang menarik. Nah, ada dua kelompok yang berurusan dengan kelahiran Yesus. Yang pertama adalah para gembala, seperti yang kita sudah baca. Yang kedua adalah orang Majus dari timur. Ya, jangan salah omong, dari timur bukan Timor. Nah, kalau dari timur itu dari NTT sana, dari Timor Leste sana. Ya. Nah, yang dari timur ini timurnya Yerusalem. Maka dia bisa berasal dari Babilonia atau juga Persia. Yang lain mengatakan juga bisa dari Arabia. Nah, tapi kita bisa lihat dari cerita ini, Yesus persis hari dia lahir. Gembala-gembala itu tahu. Makanya diberitahu, mereka pergi. Tapi orang Majus itu tidak diberitahu atau tidak datang persis pada hari Yesus lahir. Mengapa? Karena kalau di cerita yang kita baca tadi, para gembala melihat Yesus ada di dalam palungan, dibungkus kain lampin. Berarti masih di kandang tempat dilahirkan. Tapi kalau saudara baca cerita tentang orang Majus itu datang, mereka masuk dan melihat Maria dan anak itu di dalam rumah itu. Berarti sudah pindah rumah. Kedua, dari sisi bahasa asli, anak yang dipakai untuk para gembala itu anak baby. Tapi anak yang dipakai untuk para Majus itu bukan lagi baby. Ya. Ketiga, saudara lihat bahwa ketika orang Majus, Herodes memperhitungkan informasi dari orang Majus, dia suruh bunuh anak 2 tahun. Artinya perhitungan waktu yang dilihat Herodes dari orang Majus ini kira-kira 2 tahun. Maka perkiraan orang Majus itu datang setelah Yesus berumur 1 tahun lebih. Karena itu, kalau mau bikin drama Natal, tidak boleh kasih ketemu orang Majus dan gembala. Karena itu jaraknya jauh itu. Ya, jaraknya jauh. Jadi saksi mata persis pada hari lahir yaitu para gembala. Ini penting karena saya waktu kecil main drama itu juga jadi gembala, pulang lihat orang Majus, "Hei, mau kemana kalian?" Nah, itu salah ya. Jadi inilah para gembala, inilah saksi di hari di mana Yesus dilahirkan. Nah, lalu kita lihat berita itu adalah, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan," the great joy, untuk seluruh bangsa. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Pertama dia bilang seluruh bangsa, tapi lahir bagimu. Itu berarti ada aspek yang universal dari kelahiran Yesus, tapi ada aspek yang personal. Ya. Yang universal adalah Yesus lahir untuk seluruh bangsa. Itu berarti bahwa bukan hanya bangsa Yahudi, walaupun janji tentang kedatangan Yesus diberikan melalui bangsa Israel, tapi kedatangan Yesus itu untuk seluruh bangsa. Tapi lebih daripada itu, dia datang untuk seluruh bangsa, tapi dia harus lahir bagimu. Jadi kalau Yesus datang untuk seluruh bangsa, tapi kalau kamu tidak percaya dia, ya dia tidak bisa lahir bagimu. Ingat ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tapi Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan itu gembala, tapi Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Jadi semuanya harus pada relasi personal. Kalau dia Tuhan, dia Allah, tapi tidak pernah jadi Tuhan dan Allah bagiku, dia lahir untuk dunia, tapi dia tidak pernah lahir bagiku, maka sebenarnya tidak ada manfaat bagi saya. Ya. Nah, lalu dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, hari apa? Hari ini, hari apa? Tanggal berapa? Nah, itu yang jadi soal itu ya. Itu yang setiap tahun kalau kita mau merayakan 25 Desember selalu jadi masalah. Yesus itu sebenarnya lahir 25 Desember atau bukan, dan itu selalu menjadi area kontroversi setiap kali kita mau masuk. Tapi terlepas dari kontroversi itu sebenarnya juga tidak penting juga ya. Seperti kita bilang kemarin ya, mau Yesus itu matinya di Garden Tomb atau di Holy Sepulchre Church, itu kita juga tidak soal. Yang penting fakta dia mati itu tidak bisa dibantah. Dia mau lahir 25 Desember ke tanggal berapa? Kayak kemarin ada gereja yang mereka bikin undangan untuk merayakan Natal bulan Juni kemarin ini ya. Nah, gereja-gereja tertentu merayakan Natal pada tanggal 7 Januari.
Ya, jadi memang juga tidak terlalu sepakat di dalam hal ini, walaupun secara umum 25 Desember, tapi bagi kita yang penting adalah dia sudah lahir. Itu penting. Saudara, ada yang tahu ulang tahunnya Pak Jokowi? Yang tidak tahu? Ya. Banyak juga yang tidak tahu ya. Tapi sebenarnya juga apa penting ulang tahunnya Jokowi sih? Yang paling penting itu adalah apa yang dia buat bagi Indonesia. Itu yang paling penting kan. Tanggal ulang tahunnya juga tidak terlalu penting-penting amat. Yang penting karyanya. Begitu juga Yesus, dia mau lahir tanggal berapa. Nah, bukan hanya soal tanggal, tapi soal tahun kelahiran. Itu jadi problem. Kemarin saya ngobrol sedikit dengan Fahmi, ya. Tapi dia juga mengakui bahwa itu memang sangat-sangat sukar. Kenapa? Karena gini loh, saudara perhatikan baik-baik, Yesus lahir. Sekarang ini tahun itu dibagi dua, tahun di dunia ini hanya dibagi dua. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Masehi itu kan Mesias, Kristus. Maka tahun-tahun sebelum Yesus lahir disebut sebelum Masehi. Tahun Yesus setelah Yesus lahir disebut tahun Masehi atau AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi kalau tahun 10 sebelum Masehi artinya 10 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 10 Masehi artinya tahun 2 sebelum Masehi. Tahun 2 Masehi, 1 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus itu lahir tahun berapa? Mestinya tahun 0 kan? Yesus lahir tahun 0. Tapi Raja Herodes, waktu Yesus lahir, Raja Herodes mau bunuh. Nah, Raja Herodes itu mati kapan? Raja Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi. Maka logikanya, kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, berarti 4 tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana Herodes sudah mati, Yesus baru lahir di sini? Maka Yesus harusnya tidak bisa lahir di sini. Yesus mestinya lahir di sini dong. Harus mundur. Mundur minimal 6. Minimal 2 tahun, karena Herodes mau bunuh anak-anak 2 tahun. Jadi dari 4 kurang 2, 6. Maka kira-kira orang berpikir antara 8 sampai 6 sebelum Masehi. Kalau 8 sampai 6 berarti Yesus itu lahir tahun 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi artinya Yesus lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, itu menjadi kerumitan sejarah tersendiri. Tapi sebenarnya akar persoalannya ini ada pada seorang yang namanya Dionysius Exiguus. Dialah yang diperintahkan untuk membuat kalender baru untuk menandai. Sebelum itu orang pakai kalender Roma yang namanya Ab Urbe Condita, AUB, ya, tahun 15 AUB, Ab Urbe Condita, artinya dari tahun pendirian kota Roma. Tapi karena Kristen sudah menjadi agama resmi di Roma, maka dimintalah supaya dia membuat kalender resmi Kristen di mana pusat sejarah adalah Yesus. Nah, dia sudah buat, tapi ternyata Dionysius Exiguus salah menghitung. Dia salah menghitung sehingga akhirnya terjadi kelebihan 6 tahun. Maka supaya yang sesungguhnya, tahun sesungguhnya, itu harus min 6. Maka kalender yang kita pakai sekarang itu sudah kelebihan 6 tahun. Sekarang kita tahun 2023. Sebenarnya, ya, kurang 6 dari sekarang. 2017 sekarang. Hanya kesalahan beliau sehingga kita di tahun 2023. Jadi harusnya adalah bahwa Yesus itu akhirnya juga digeser. Sehingga akhirnya dari tahun 0 atau tahun 1 sebenarnya, kalau tidak ada hitungan tahun 0 sebenarnya. Tahun 1 digeser 6 menjadi tahun 6 sebelum Masehi. 8 sampai 6 itu pun perkiraan. Jadi tanggal, bulan, tahun itu pun tidak terlalu jelas. Tapi yang paling jelas adalah Yesus lahir. Itu tidak bisa dibantah, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa harus juru selamat? Saya sudah jelaskan kemarin, ya. Upah dosa itu maut, ya, di Garden Tomb kemarin. Dan kalau ada yang mau mau menyelamatkan kita, dia harus jadi juru selamat. Nah, makanya Yesus datang sebagai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu Mesias yang diurapi Tuhan. Ingat baik-baik, orang Islam, orang saksi Yehova itu menuduh kita bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan dalam Konsili Nisea tahun 325. Itu omong kosong. Kenapa waktu lahir saja malaikat sudah ngomong ini kok? Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum dia lahir pun Yesaya sudah bilang,
Seorang anak dilahirkan bagi kita, namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Berarti sebelum lahir sudah Allah. Pada waktu lahir juga Tuhan. Jadi Yesus tidak diangkat jadi Tuhan. Oke, di kota Daud, seperti kita sudah dengar penjelasan tadi. Nah, saya hanya mau ambil ini, adalah bahwa ketika Yesus lahir, dibilang, hari ini ada kesukaan besar di Great Joy. Itu berarti bahwa sukacita terbesar itu adalah kalau Kristus sudah lahir bagi kita. Ya, punya kekayaan tidak bisa berikan sukacita. Ada banyak orang kaya juga bunuh diri juga, ya. Menjadi orang yang populer juga tidak mendatangkan sukacita. Sukacita terbesar itu kalau kita memiliki Yesus Kristus. Ada anak yang lahir, anaknya cantik dan manis sekali, anak perempuan. Pada umur yang kira-kira baru berapa tahun itu ya, 6 tahun, dia mengalami sakit mata. Begitu sakit mata, orang tua tidak punya uang pergi ke dokter, mereka pergi ke dukun kampung. Lalu dukun kampung periksa mata anak ini, lalu dia bilang, wah, ini anak ini matanya tuh harus dikasih bubur panas. Maka dimasaklah bubur panas, lalu buka mata, tetes di mata anak itu. Bukannya sembuh, malah buta. Maka anak itu menjadi buta total dua-dua pada umur 6 tahun. Pada saat seperti itulah, ya, dia akhirnya papanya sudah mati, mamanya harus kerja jadi tukang cuci, dan dia terpaksa tinggal sama neneknya. Tapi neneknya pintar mengajar dia berdoa dan baca Alkitab, hafal Alkitab saja. Tapi ini anak ternyata punya kemampuan yang hebat sekali dalam membuat puisi. Tapi bayangkan ini anak hebat sampai dia buta, tapi dia raba bunga saja tahu warna apa. Anak buta tapi bisa naik pohon, anak buta tapi bisa naik kuda. Sampai akhirnya dia masuk universitas, ya. Dan dia belajar, situ dia belajar musik. Dan dia akhirnya keluar sebagai pemusik hebat. Dan dia pintar bikin puisi, maka dia bikin puisi sambil bikin musik. Dan akhirnya ada satu gereja yang bayar dia untuk bikin lagu, satu minggu dua lagu. Dan akhirnya dia menulis banyak buku lagu sebelum dia mati. Dia meninggalkan 1000 buah lagu untuk gereja. Ya, dan lagunya tuh sangat banyak. Mampirlah dengar doaku, Yesus terebus. Lalu lagu apa? Pada satu bukit jauh dari sini. Dan satu kali dalam keadaan buta, dia jalan naik kereta, tidak tahu, dia cemas. Dia mau ke kota yang baru, tapi dia tidak tahu apa-apa, tidak kenal siapa-siapa, bagaimana. Tiba-tiba dia sadar, tapi kalau Tuhan yang pimpin saya, kenapa saya takut? Maka langsung jadi sebuah lagu di atas kereta. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dan dia akhirnya menulis sebuah lagu dalam... Orang tawar dia pergi ke Amerika operasi mata dan bisa melihat. Dia bilang tidak. Karena kalau saya bisa melihat, belum tentu saya bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Saya ingin untuk pertama kali mata saya terbuka, yang saya lihat adalah wajah juru selamatku. Maka dia buta tapi dia begitu bahagia. Gambaran bahagianya, dia buat sebuah lagu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Fanny J. Crosby, anak buta itu. Dia buta, tapi sukacita karena Kristus di dalamnya. Kalau begitu sebenarnya memiliki Kristus itu memiliki sukacita yang besar. Karena itu tidak boleh tinggalkan Kristus apapun terjadi gara-gara harta, gara-gara pangkat, kedudukan, laki, perempuan. Itu rugi besar. Karena itu maka Natal sebenarnya mengajarkan kita sukacita besar bagi dunia ini. Ada lagu menarik. Lagu malaikat. Kalau di ayat 14 itu, malaikat-malaikat memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Tapi di ayat yang terakhir itu, maka kembalilah malaikat-malaikat itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Berarti malaikat dari surga memuji Allah, gembala-gembala di bumi juga memuji Allah. Maka dari situlah lagu surga, lagu bumi, semua diterimanya. Maksudnya lagu surga, lagu para malaikat, lagu dari dunia, lagu para gembala, semua diterima. Nah, ada yang menarik di sini. Lagu malaikat itu bagaimana? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepada malaikat bernyanyi. Setelah gembala-gembala itu melihat semua itu, apa yang dikatakan mereka? Dikatakan, lalu cepat-cepat berangkat berjumpa dengan Maria dan Yusuf. Sebelum itu, mereka berkata seorang kepada yang, marilah kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang ada di sana. Setelah dapat kabar, harus segera bertindak. Ya, karena itulah kita semua sudah di padang gembala, dalam tanda petik, tapi harus sampai Bethlehem untuk menerima Yesus yang lahir. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua Bethlehem. Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. F. Dan bersukaria, terus semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat kesempatan belajar firman Tuhan sedikit di tempat ini. Biarlah kami juga bisa meneladani para gembala. Dan lebih daripada itu, kami terima Yesus karena Yesus menjadi sukacita terbesar dalam hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan tidak melepaskan Yesus demi menggantinya dengan apapun, karena kami bisa kehilangan sukacita yang paling besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.